Halo Oma, Opa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta teman-teman lansia semuanya. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam acara Sapaan Lansia GKI Kebonjati. Apa kabar Oma, Opa semuanya? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Oma, Opa yang terkasih, teman-teman lansia semuanya, kita boleh mempunyai rancangan masa depan, tetapi kita tidak bisa menguasai masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita semua. Penyerahan diri dan memohon berkat Tuhan untuk masa depan kita sangat penting. Hari ini kita akan mendalami dalam Deo Volente, artinya jika Tuhan berkenan, akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daud Solihin. Mari kita mulai acara ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pernyataan dan berkat Tuhan sepanjang kehidupan kami, hari demi hari. Saat ini pun kami bersyukur karena dapat jumpa kembali dengan Opa, Oma, serta teman-teman semua lansia dimanapun secara online melalui acara Sapaan Lansia di YouTube. Biarlah kami dapat dengan sukacita mengikuti acara ini, menyanyi bersama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu.
Ya Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, biarlah Engkau mengenyangkan kami, memberi kami kenikmatan, dan juga membuat kami sehat di dalam iman dan perbuatan. Sehingga kehidupan yang dikenyangkan oleh roti surgawi membuat kami bisa membawa kegembiraan dan sukacita kepada sahabat dan saudara-saudara kami dengan kesibukan, dengan keadaan mereka masing-masing, sehingga mereka juga tahu bahwa ada Tuhan yang memelihara kehidupan. Engkaulah yang memberi hikmat kepada kami semua ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan dan yang melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Haleluya. Opa Oma, tema dari renungan kita hari ini adalah Deo Volente, dalam bahasa Latin yang artinya kehendak Allah. Opa Oma, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memperlihatkan ada sebuah gambar seorang yang memegang plastik atau apa itu ya? Senjata sebetulnya itu. Senjata yang sudah dibuat menjadi alat yang berbahaya sebetulnya, seperti pistol. Biasanya kalau pistol, senjata itu dibuat dengan logam. Tetapi teknologi canggih sekarang, senjata, pistol, senapan itu sudah bisa dibuat dengan teknologi 3D. Jadi bisa dicetak, diprint dalam bentuk seperti itu. Dan itu bisa membahayakan, bisa diisi peluru dan diledakkan, ditembakkan. Nah, bagaimana untuk bisa mengontrol, mengendalikan senjata yang bisa saja dibuat oleh banyak orang ketika orang mempunyai kemampuan teknologi seperti ini? Bagaimana pemerintah untuk bisa menjaga, mengamankan masyarakat dari kecenderungan atau kemungkinan terjadinya suatu proses perubahan dari pembuatan senjata? Nah, sebelah kanannya itu sudah terjadi, seorang laki-laki sedang mengancam para penumpang di sebuah gerbong kereta. Jadi Bapak Ibu Opa Oma, senjata yang akan kita lihat ke masa depan bukan hanya bisa dibuat dari logam, tetapi setiap orang bisa bikin sendiri dengan mencetak, membuat senjata yang berbahaya. Nah, itu salah satu contoh dari perubahan-perubahan yang sekarang sedang terjadi. Lalu dalam diri Opa Oma bisa ngalamin apa aja, perubahan apa saja yang begitu cepat terjadi. Beberapa hari ini saya mendapatkan kabar berita seorang yang sedang mau lagi berjalan naik motor dari Bandung dari arah Bandung ke Cianjur, di tengah perjalanan ditabrak sampai meninggal. Nah, pagi-pagi mungkin orang ini sudah pamit dari rumah dan keluarga, ya tidak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Tetapi kecelakaan itu kan tiba-tiba berubah kehidupan dengan cepat,
suasana yang tadinya senang bisa berubah menjadi sedih. Nah, apa saja perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam kehidupan ini membuat kita merasa kita lemah dan tidak berdaya. Nah, di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 22, firman Tuhan itu mengatakan, "Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiaannya. Karena siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia." Jadi memang Tuhan memberikan kepada kita semua kegembiraan dalam kita bekerja. Apapun yang kita kerjakan dengan cinta, dengan kasih, itu akan membuat kita bahagia. Tetapi ingat, kita itu akan sementara. Kita hidup sementara. Ya. Karena itu hambatan-hambatan yang membuat kita tidak berbahagia ketika kita bekerja ada juga. Ada juga rintangan-rintangan yang membuat pekerjaan kita rasanya tidak membahagiakan kita. Berbanding terbalik dengan keinginan yang awalnya kita cita-citakan. Saya tadinya mau bekerja dan melakukan ini dan itu, tetapi ternyata ketika dilakukan, ternyata saya tidak jadi bahagia. Ketika saya mau melayani, saya punya cita-cita melakukan ini dan itu, tetapi ketika saya melayani, ternyata pelayanan itu bisa membuat saya tidak bahagia. Ada dua paling tidak yang saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama adalah kita bisa jatuh kepada striving for power, yaitu keinginan berkuasa, ya. Bukan sekedar memimpin, tapi mengendalikan kebahagiaan orang lain, mengendalikan pikiran orang lain untuk pengen seperti pikiran saya sendiri, kemauan saya sendiri. Yang kedua adalah striving for superiority, keinginan untuk diakui, ya. Coba komisi ini bisa melayani ini kan gara-gara saya. Coba kalau nggak ada saya, nah gitu kan. Kadang-kadang mungkin dalam hati kita bicaranya seperti itu. Kalau dikeluarkan lewat mulut kita jadi malu juga. Tetapi kadang-kadang keinginan untuk diakui membuat kita menjadi apapun kita lakukan, menghalalkan segala cara supaya nama saya lebih utama, lebih di depan. Nah, bahagia itu sebetulnya adalah ketika kita melakukan segala sesuatu, kita melibatkan Allah. Kita membiarkan Allah dengan segala rencananya, dengan segala kehendaknya dilakukan oleh kita. Sehingga apa yang kita lakukan bukan sekedar melakukan sebuah pekerjaan. Pelayanan, ketika kita melakukan sebuah pelayanan, bukan sekedar melakukan pelayanan. Tetapi hasil dari semuanya itu ada menjadi sebuah kegiatan yang menunjukkan adanya kita berperi kemanusiaan atau humaniora. Ya. Bukan untuk saya tetapi untuk kemanusiaan ketika semua itu dilakukan dalam kehendak Allah. Nah, ayat 15 menjadi sebuah tema atau nats dari renungan kita yang saya bacakan ulang. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, atau Deo volente ini, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ketika kita membiarkan Tuhan bekerja, ketika kita menundukkan hidup kita di bawah kehendak Allah, maka itu menjadi sebuah kebahagiaan. Hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku adalah di bawah Tuhan. Mengapa kita mau supaya membuka ruang bagi Allah yang ada mengendalikan, menguasai kehidupan kita, rencana-rencana, mimpi-mimpi kita, cita-cita kita? Ada dua hal juga.
Yang pertama, sadarilah bahwa hidup ini sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Bukankah itu ada lagunya? Ya, ketika hidup dalam kesempatan, maka kita tahu harus melakukan yang terbaik di dalam menggunakan kesempatan yang sementara itu. Yang terbaik tentunya apa? Yang memuliakan nama Tuhan dan yang juga menjadi kebaikan bagi sesama. Dan yang kedua, sadarilah bahwa kita juga adalah orang-orang yang rapuh. Kita kadang-kadang tidak bisa menguasai seluruh pengetahuan. Informasi-informasi yang kita terima belum tentu mumpuni atau sanggup membuat kita mengambil pilihan dan keputusan. Sehingga kadang-kadang keputusan kita ambil salah atau keliru. Nah, Bapak, Ibu, Opa, Oma, ingat cerita bagaimana ada percakapan antara Yesus dengan orang kaya yang bodoh. Jadi kisahkan di dalam Injil Lukas 12, bagaimana seorang kaya bertemu dengan Yesus dan menceritakan impian dia mau membangun lumbung-lumbung gandumnya lebih banyak lagi. Intinya seperti itu. Tetapi Yesus mengingatkan, bagaimana kalau nanti malam hidupmu akan berakhir? Bagaimana kalau hidup kita akan berakhir pada malam itu? Apa artinya sebuah kekayaan, ketamakan, kecongkakan, tetapi tidak berguna untuk sesama, tidak berguna untuk menunjang kehidupan dan kebaikannya? Semua akan sia-sia. Ayat 14 di dalam Yakobus pasal 4 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, itu mengaminkan apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Lukas tadi, bahwa memang hidup ini hanya sebentar-sementara. Hal itu, karena itu perlu diperhatikan adalah yang pertama, ingat bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita punya Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhanlah yang memberi kehidupan. Ingat bahwa bukan kita yang bisa menambahkan sehasta saja dalam usia dan umur kita. Ingat bahwa Tuhan mencipta itu bukan saya saja, tetapi Dia juga, kamu, mereka, kita, semua diciptakan Tuhan. Karena itulah perlu ada keadilan dan kebenaran. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ingat siapa saya. Ingat diri, mawas diri, sadar bahwa kita itu diciptakan. Ya. Jangan sebagai orang yang diciptakan mau ingin menjadi seperti Tuhan. Bukankah itu sumber dan awal dari dosa Adam dan Hawa? Yaitu ingin seperti Allah. Ya, punya kuasa yang bisa menguasai seluruh dunia, menguasai kehidupan sesama, menguasai kehidupan orang lain. Ingat-ingat loh, hidupmu itu ada dalam kuasa saya. Kalau saya mau klik, nah kamu bisa meninggal, kamu bisa tidak ada, rezekimu bisa habis. Ya, seperti itu ya. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah kita membuka ruang untuk Tuhan. Artinya kita membuka firman Tuhan sebagai bagian yang mengisi kehidupan kita. Satu-satunya sumber yang membuat kita punya dasar untuk percaya. Dasar untuk memilih dan mengambil keputusan. Yaitu berdasarkan iman kita. Berdasarkan bagaimana di tengah-tengah kesusahan, pergumulan-pergumulan hari-hari kemarin, ternyata Tuhan pernah memimpin melewati masa-masa sulit itu. Percaya pada Tuhan. Karena itu, selain kita bekerja,
terus bekerja sambil membuka diri untuk Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Ketika kita berkegiatan apapun di rumah kita, baik kita Tuhan percayakan anak mantu cucu, oh ma tolong dong, opa tolong dong cucunya dititipin ya sebentar, nanti sore malam diambil dijemput lagi, boleh. Tetapi ingat, kesempatan itu kita pakai untuk apa? Mengajarkan kepada cucu-cucu kita tentang apa yang baik dari Tuhan dalam kehidupan. Supaya mereka juga tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang menjadi penebus dan juru selamat mereka. Yang ketiga adalah baiklah kita memeriksa diri kita. Kita berintrospeksi terus-menerus. Kalau saya punya cita-cita saya ini untuk siapa sih? Kita baru memasuki bulan kedua dari tahun 2023, bulan Februari. Masih panjang perjalanan hidup kita tahun 2023 ini. Mungkin masih teringat mimpi-mimpi awal ketika kita memasuki tahun baru 2023. Saya tahun ini akan pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Tetapi ingat, apakah cita-cita itu apakah hanya untuk saya sendiri? Atau untuk memuliakan Tuhan? Yang tentu saja berdampak baik buat sesama. Orang-orang yang bergaul dengan kita dapat melihat dan menilai pekerjaan kita. Apakah pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan memuliakan diri sendiri atau memuliakan Tuhan? Apakah yang kita lakukan untuk mengejar kekayaan diri sendiri, nama baik sendiri, atau memuliakan nama Tuhan? Apakah yang kita lakukan di dalam pelayanan kita untuk siapa? Apakah untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Kiranya di tahun-tahun dan masa-masa ke depan ini kita mau terus-menerus belajar membuka ruang untuk mencari jawaban, mencari kehendak Allah di dalam firman dan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut mendarat.
Sebelum menutup acara ini, kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Oma Opa yang berulang tahun minggu ini. 8 Januari Ibu Yuli Manuhutu, 20 Januari Ibu Widianti Samudra, tanggal 23 Januari Ibu Mari Indrayani dan Ibu Eliham, tanggal 25 Januari Bapak Ateng Gideon dan Ibu Alien, tanggal 29 Januari Ibu Rida Amalia, tanggal 31 Januari Ibu Dince Sihombing, tanggal 2 Februari Ibu Nio Guatnio. Kami atas nama Komisi Lansia GKI Kebonjati mengucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu dan senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Yesus memberkatinya. Selanjutnya ada kegiatan warta dari Komisi Lansia. Kegiatan rutin Komisi Lansia GKI Kebonjati, Kamis pertama pukul 10, sapaan lansia online via YouTube GKI Kebonjati. Kamis ketiga pukul 10, PA Lansia Hybrid onsite di GKI Kebonjati dan live streaming di YouTube GKI Kebonjati. Kamis kelima pukul 10, jumpa lansia online via Zoom dan live streaming di YouTube GKI Kebonjati. PA Lansia Hybrid bulan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 Februari 2023 pukul 10. Tema Makin Berhikmat Bersama Allah. Dilayani oleh Saudari Frida Trijayanti. Kegiatan dilaksanakan secara onsite di GKI Kebonjati dan live streaming di kanal YouTube GKI Kebonjati. Diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Oma dan Opa, teman-teman lansia semuanya, demikian acara sapaan lansia hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi Oma dan Opa semuanya. Tetap semangat dan bergembira menjalani hidup setiap hari. Kita jumpa lagi dalam acara PA Lansia Hybrid 16 Februari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam acara sapaan lansia hari ini. Terima kasih pujian yang kami nyanyikan bersama dan firman Tuhan yang diberitakan. Kiranya ini semua mendatangkan sukacita dan semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, Oma dan Opa yang berulang tahun. Terima kasih untuk umur yang Tuhan tambahkan. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, berkat dan sukacita sepanjang kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin.